baru perkembangan terbaru itu aku dengar kata-katanya Natael si Ringo juga mau direkrut ya di putaran kedua ini oleh skuad PSMS Medan. Nah, tapi yang jadi masalah itu nggak tahu ini kita ini PSMS Medan punya duit apa enggak gitu kan. Kita ini klub besar, klub kota ketiga terbesar di Souza katanya mau dicoret guys ya, tapi nggak tahu apakah ini benar manajemen PSMS Medan ingin mencoret Souza dari skuad pemain asing PSMS Medan. Sebagaimana kita ketahui memang performa Souza itu jauh daripada ekspektasi ya, dimana sebelumnya diandalkan untuk menjadi keran gol, tapi memang sejauh ini memang beliau juga sudah mencetak 2 gol ya, 2 atau 3 gol gitu. Nah lumayan produktif, tapi mungkin PSMS Medan kurang puas ya dengan performa Souza di putaran pertama Liga 2 ini. Tapi yang jelas kalau aku melihat nih Souzanya kurang supply sebenarnya, kurang supply. Memang ada sih ketika beberapa peluang yang dihasilkan PSMS Medan gagal dikonversi menjadi gol ya oleh Marcio Souza ini, oleh Souza ini. Tapi ya itu, dia juga kurang supply, makanya dia sering turun ke bawah gitu kan. Tapi yang mungkin aku lihat dari segi ini ya, dari segi ekspektasi striker asing mungkin itu masih kurang gitu kan. Apalagi kita melihat striker asingnya kayak Semen Padang gitu kan, yang besar, tinggi, hitam gitu kan, kekar besar gitu kan. Ya maksudnya nggak mesti hitam, maksudnya putih juga nggak masalah kan. Yang jelas striker yang betul-betul di udara juga hebat gitu, heading. Soalnya kita jarang itu gol-gol heading. Ada gol heading waktu di Semen Padang ya kalau aku nggak salah. Baru juga, tapi itu nggak tahu, itu masih rumor ya, yang aku dapat berita-berita seliuran, nggak tahu benarnya gimana keabsahannya. Itu perkembangan terbaru itu aku dengar kata-katanya Natael si Ringo juga mau direkrut ya di putaran kedua ini oleh skuad PSMS Medan. Nah tapi yang jadi masalah itu nggak tahu ini kita ini PSMS Medan punya duit apa enggak gitu kan. Kita ini klub besar, klub kota ketiga terbesar di Indonesia, tapi dari segi finansial PSMS ini aku nggak tahu gimana keadaan keuangannya ya. Bukan apa-apa, kita pemain yang kita datangkan itu grade-nya grade B semua gitu, nggak ada grade A gitu kan. Grade A paling Rahmat Hidayat ya, grade A itu kayak Rahmat Hidayat yang betul-betul udah matang, pengalaman. Dan juga di situ ada kayak ya Emisan kan juga dari proses ya, dari B dulu dia baru mau jadi ke A. Memang kalau dari segi penampilan si Ihsan pemain futsal, Ihsan yang gocekannya mantap itu kan memang pemain muda yang berpotensi ya kan untuk kedepannya, untuk proyeksi kedepannya untuk PSMS kedepannya. Baru juga Emisan itu juga bagus ya. Mungkin yang aku lihat yang nyetel permainan betul-betul yang konsisten itu kayak mereka ya. Baru juga kayak siapa namanya, Joko Susilo. Nah Joko Susilo juga itu kan ya pemain-pemain yang udah sering berkompetisi di Liga 2 atau di Liga 1 gitu kan. Tapi ya itu ya, kita nggak tahu apa yang dalam benak pikiran manajemen PSMS, tapi ya mungkin kita dukung aja. Tapi yang jelas kalau misalnya masuknya Natal Ringo ke dalam skuad PSMS di putaran kedua Liga 2 ini mungkin bisa menambah ketajaman lini serang PSMS ya kan. Kalaupun nggak jadi si Souza dikeluarkan, maksudnya dicoret, dengan masuknya Natal Ringo itu kan menjadi suplai bola juga untuk si Souza. Aku melihat si Ihsan ini kayak si Natael dulu waktu Liga 2, zaman-zamannya si striker Ilham Patoni guys, masih ingat lah ya kan. Nah selanjutnya yang udah resmi ini kayak Putra Caniago, Cakra Yuda sama Yuda Rizky Irawan udah fix, udah terima kasih PSMS melalui akun Instagram PSMS juga udah resmi untuk mengakhiri kerjasama dengan ketiga pemain ini. Dan aku yang langsung lihat tadi tuh berita di sosial medianya PSPS Riau Pekanbaru, itu Yuda Rizky Irawan malah sudah latihan guys, tadi katanya udah latihan dengan skuad PSPS untuk menjelang Liga 2, putaran kedua Liga 2. Nah aku lihat PSPS juga mencoret pemain asingnya ya, pemain Asia maupun pemain
ya squad kan kalau Liga 2 ini kan ada slot satu pemain barat, baru satu ada pemain Asia. Nah, dua-duanya itu dicoret dari pemain PSPS Pekanbaru. Nggak tahu apa sebabnya, yang jelas pasti karena performa kan gitu. Nah, juga begitu juga dengan Persiraja Banda Aceh. Aku lihat juga Persiraja Banda Aceh itu juga mencoret kipernya yang mantan kiper PSM Makassar ya. Baru juga Husnuzon, baru juga ya pemain asingnya juga dua-dua, yang Asia sama yang yang pemain baratnya, karena cedera kalau katanya, satu karena cedera, satu karena performa kan gitu. Ditambah lagi Putra Caniago katanya kalau nggak salah besok akan terbang langsung ke Pekanbaru. Nah ini Cakrayuda kan yang menggantikan Kim ya waktu cedera kemarin. Memang mungkin manajemen PSMS itu kurang puas dengan performa daripada Cakrayuda ya, yang mungkin kurang sigap atau mungkin tempo permainan kurang bisa diatur atau mungkin kurang rap-rap gitu ya kan. Padahal badannya Cakrayuda ini gede gitu ya kan. Ya tapi mungkin karena juga performa tim ya, jadi mungkin karena partner juga yang di lapangan, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya untuk Cakrayuda. Mungkin bisa jadi kalau Cakrayuda main di klub lain juga pasti akan nyetel, pasti mainnya bagus gitu ya kan. Ya itu juga tergantung daripada ya tim yang lain gitu, kawan-kawan yang lain ya. Baru juga aku dengar nih, ada sempat berita kemarin itu katanya Rahmat Hidayat mau direkrut oleh PSPS Pekanbaru ya kan. Nah ini masih rumor nih, aku dapat kabarnya. Terus aku cek dong, aku kepo ke akunnya PSPS Pekanbaru, belum ada. Baru juga aku tengok ada kayak akun-akun Pekanbaru juga yang yang sering memberitakan dengan PSPS Pekanbaru, walaupun bukan akun official, tapi di situ banyak diterangkan tentang transfer pemain klub PSPS Pekanbaru. Nah aku lihat di situ kayak ada screenshotan daripada komen dari kolom komentar di suatu postingan Instagram itu PSMS di situ di tag Rahmat Hidayat, Mat mau ke biru yang lain ya katanya gitu, mau biru yang lain, itu mengodekan kayaknya mau ke PSPS Pekanbaru ya. Kemudian Rahmat komen di situ, nggak jelas Wan katanya gitu kan, namanya kan Wan tuh, nggak jelas Wan, ayolah Wan katanya kan. Malah si Rahmat Hidayat ngajak si Wan ini tadi itu, ayolah main ke PSMS tapi jangan mahal-mahal ya katanya. Nah dari situ kita bisa melihat bahwasanya memang Rahmat Hidayat tetap untuk PSMS Medan ya kan, karena juga kebetulan keluarganya Rahmat Hidayat juga banyak memang keluarganya itu di Medan, jadi mungkin dia pengen dekat dengan keluarga juga, walaupun mungkin ada tawaran yang lebih besar, tapi mungkin PSMS tetap di hati beliau. Tambah juga ada keluarga di sini. Nah dari statement Rahmat juga bilang kan jangan mahal-mahal, bisa jadi nih suatu indikasi bahwasanya memang PSMS Medan ini kurang banyak dana ya untuk mengarungi Liga 2 ini, khususnya dalam menyiapkan pemain-pemain yang berkelas ya, yang kelas A untuk mengarungi Liga 2. Kalau aku lihat ya, yang aku lihat itu di pemain Liga 2 itu yang mungkin itu ada namanya ini, siapa namanya, Herman Jumafo. Nah Herman Jumafo itu aku recommended banget. Aku dulu tertariknya nengok Herman Jumafo ini ya. Waktu kan dulu dia sempat main di PSPS Pekanbaru ya, waktu di Liga Jarum dulu kan. Baru juga ketika di PSPS Pekanbaru, ketika di Liga 2 juga, ketika zaman-zaman Dimas Derajat ya, baru Suhandi kan dulu kan PSMS juga lawan PSPS Pekanbaru yang diperkuat oleh Victor Pae, lawan ini waktu PSPS Pekanbaru Victor Pae baru sama dengan Herman Jumafo. Herman Jumafo ini striker naturalisasi yang aku rasa sudah banyak kali pengalaman tentang Liga Indonesia, dan itu ketajamannya tidak luntur, bahkan sempat main di Liga 1 saat itu ya, mengantarkan Dewa United ke Liga 1, dan memang betul tahun itu top gacor banget. Nah apa nggak ada niat PSMS untuk merekrut dia mungkin gitu kan, secara mungkin umur yang udah tua, tapi setidaknya dengan adanya Rahmat Hidayat kita punya gelandang-gelandang kayak Pardan wingback yang untuk memberikan crossing, kita itu kurang striker yang betul-betul kuat di udara dan bisa heading, yang makanya kita pun jarang dapat gol pun melalui heading. Tapi apapun itu yang terjadi, kita tetap dukung PSMS dan manajemen serta pemain-pemain yang lain. Semoga di Liga 2 nanti ini kita mengurangi seri
dan tidak kalah lagi, mempertahankan kalah, bukan tidak kalah lagi, tidak kalah, mempertahankan kalah dan meningkatkan lagi. Semoga kita nggak main seri, bagus kita menang, bagus kita kalah sekali tapi menang 2 kali ya, daripada seri 3 kali gitu ya kan. Kita 3 kali main, mending kalah 2 kali daripada seri 3 kali gitu. Oke, sukses PSMS.